Spesial screening film animasi Zana Whisper of Volcano Isle di Metropol XX1 Jakarta berlangsung meriah dan istimewa dengan kehadiran anak-anak dari Panti Asuhan Tangan Kasih dan Panti Asuhan Kampung Melayu yang diundang MNC Peduli untuk nonton bareng film animasi karya anak bangsa. Selain menampilkan visual yang memukau, acara yang digelar MNC Animation bersama MNC Picture dan MNC Peduli ini juga menghadirkan para aktor dan tim kreatif untuk berbagi pengalaman dalam proses produksi film animasi yang syarat pesan moral. Film ini sangat banyak sekali message yang bisa kita dapatkan dan juga animasinya sangat manis, sangat halus, sangat lembut dan juga indah, bagus lah pokoknya dan ngebanggain banget buat Indonesia sendiri. Ini juga merupakan pertama kali saya menjadi dubber untuk sebuah film animasi panjang yang biasanya saya beberapa kali jadi dubber untuk sebuah iklan. Jadi beda sekali karena memang harus betul-betul berusaha untuk bisa masuk ke dalam tokoh yang memang sudah ada di dalam film itu. Film animasi terbaru garapan MNC Animation bersama MNC Picture ini penuh dengan pesan kebaikan dan motivasi untuk generasi cerdas anak bangsa. Kita bikin ini dalam dua bahasa ya. Yang native itu kita juga udah bikin dengan native speaker. Nah, untuk yang talent-talent yang Indonesia itu ya kita agak selektif banget ya karena kita juga ada standar tertentu yang kita mau itu juga milih langsung juga dengan Ibu Liliana Tanusudibjo. Zana Whisper of Volcano Isle akan tayang di bioskop mulai 2 Januari 2025, membawa cerita penuh makna yang cocok dinikmati bersama keluarga. Film animasi Zana menjadi salah satu karya terbaik anak bangsa yang membanggakan dan diharapkan dapat bersaing hingga ke mancanegara. Dari Jakarta, Wenda Nura, Yudi Richard, iNews melaporkan. Menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DPI kalau stok itu ditangkap saya datang. Pemirsa, KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Hasto dijerat dalam perkara dugaan suap bersama Harun Masiku yang masih menjadi buronan. Penetapan Hasto sebagai tersangka telah tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan atau Sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dan menghalangi penyidikan dalam kasus Harun Masiku. KPK mengaku memiliki bukti sebagian uang suap dari Hasto. Kemudian dari proses pengembangan penyidikan ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara Saiful Bahri dan saudara DPI dalam memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DPI untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan MA dan surat permohonan pelaksanaan permohonan fatwa MA kepada KPU. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DPI untuk melobi anggota KPU agar dapat menetapkan HM sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil 1 Sumsel. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DPI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Komisioner KPU melalui PIU. Kemudian saudara HK bersama-sama dengan HM, kemudian Saiful Bahri dan DPI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan, jumlahnya sama dengan penjelasan pada penanganan kasus sebelumnya. Sementara itu, PDIP menggelar konferensi pers menanggapi penetapan Sekjennya Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. PDIP menyebut penetapan tersangka Hasto merupakan politisasi hukum. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Rahayu. Merdeka! Baik rekan-rekan sekalian, saya didampingi oleh teman-teman dari DPP, kemudian Badan Hukum PDI Perjuangan, malam ini menyampaikan beberapa hal terkait dengan penetapan Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka oleh PDI Perjuangan, oleh KPK. Ini masalahnya kita lagi sibuk Natalan, ini kita dikasih hadiah Natal dengan Sekjen masuk ditetapkan jadi tersangka, jadi sorry. Nah, sebenarnya peristiwa ini mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum pada tanggal 12 Desember bahwa partai akan di-out pada rencana Kongres nanti. Jadi ini sebenarnya penegasan. Jadi penetapan Sekjen sebagai tersangka hari ini semakin mengukuhkan keyakinan kami orang partai bahwa oh ya ini bagian dari membenarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum. Namun demikian, karena ini ada kaitan dengan soal hukum dan ada beberapa poin cukup panjang, nanti diuraikan oleh Saudara Roni Talapesi. Silakan, Bung Roni. Ya, selamat malam rekan-rekan media yang terhormat, kawan-kawan DPP PDI Perjuangan. Merdeka! Merdeka! Kami akan menyampaikan sikap dari DPP PDI Perjuangan terkait dengan situasi saat ini. Rilis media DPP PDI Perjuangan 24 Desember 2024. Politisasi hukum dan peminadahan yang dipaksakan terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. 1. Status tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Sekjen DPP PDI Perjuangan akan segera dijadikan tersangka. Hal ini juga sudah pernah disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan dalam podcast Akbar Faisal beberapa waktu yang lalu. Kedua, kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir. Kemudian sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai pemilu. Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan menyebut akan datangi KPK jika Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditangkap KPK. Hal tersebut disampaikan Megawati pada 12 Desember 2024 lalu. Kalau dia ditangkap, saya hitung apa namanya? Coba yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, apa namanya? Untuk Harun Masiku. Itu tahun 2019. Coba ayo anti hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah Sekjen. Kasus suap Harun Masiku menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Pada Desember 2024, Harun Masiku genap 5 tahun sebagai buronan. Kasus suap Harun Masiku berawal saat upaya menggantikan Nazarudin Kemas, anggota DPR RI, terpilih meninggal sebelum dilantik. Pada 2 Desember 2019, Harun Masiku diduga melakukan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR RI.
Namun pada 8 Januari 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara Harun Masiku kabur dan menjadi buronan internasional hingga kini. 10 Juni 2024, KPK periksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku. Hasto kemudian ditetapkan tersangka pada Selasa 24 Desember 2024. Aksi unjuk rasa desak penangkapan buron kasus suap Harun Masiku di depan gedung KPK Jakarta berakhir ricuh. Massa membakar ban bekas hingga melakukan aksi vandalisme dengan mencoret dinding KPK. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup iNews Malam. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Syafaati Suryo dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Kericuhan terjadi di tengah aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan Senin siang. Dengan membawa atribut bendera serta spanduk berisi tuntutan, massa mendesak KPK segera menangkap buron kasus suap Harun Masiku. Namun penyampaian aspirasi berujung anarkis saat massa mulai menyalakan flare dan melempari gedung KPK dengan botol hingga batu. Massa juga melakukan aksi vandalisme dengan mencoret dinding di depan gedung KPK. Salah satunya dengan tulisan kandang babi. Polisi yang mengamankan aksi unjuk rasa pun berlindung di tengah kepulan asap hitam pekat akibat flare yang dinyalakan. KPK dalam hal ini melalui saya juga mendukung aspirasi, mendorong KPK untuk menuntaskan berbagai macam perkara yang mungkin masih belum selesai. Tapi kami juga berharap masyarakat yang menyampaikan aspirasi tersebut untuk bisa menyampaikan secara baik, tidak melakukan vandalisme, tidak melakukan pengrusakan, karena itu juga akan menjadi sebuah tindak pidana tersendiri yang bisa dikenakan. Sebelumnya massa dari berbagai aliansi juga berunjuk rasa di depan gedung KPK Rabu siang lalu. Unjuk rasa digelar bertepatan dengan pemeriksaan ex-Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dalam Harun Masiku. Melalui pengeras suara dari mobil komando, massa